Saya, Ikhtiar Elserida Gule, peserta PPG dalam jabatan tahun 2020 Angkatan 1 dengan nomor peserta 2016 9941 7989 LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, selamat siang anak-anak Ibu. Selamat siang, Bu. Iya, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat. Baik, syukurlah kalau begitu. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita membuka pembelajaran kita dengan berdoa. Dan Ibu meminta kepada Anika, Anika pimpin kita di dalam doa. Baik, sebelum kita memulaikan pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk Anika. Sebelumnya dulu Ibu akan dan masing-masing nanti menjawab sesuai dengan nama yang Ibu panggilkan. Anika Talia. Ada, Bu. Egidius Effendi. Hadir, Bu. Flora Putri Angelita. Hadir, Bu. Ikhtiar Setiawan. Hadir, Bu. Resti Magdalena. Hadir, Bu. Hendarman. Siska Triyanti. Hadir, Bu. Wisdom Happiness. Hadir, Bu. Ya, baiklah. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang telah bergabung pada kelas hari ini. Dan anak-anak, sebelum kita masuk kita hari ini, maka Ibu mengajak kita terlebih dahulu untuk membuka pembelajaran kita dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Ini Ibu minta kepada Weni Wastina. Weni Wastina ada? Ada. Tadi Weni Wastina belum dipanggil di absennya. Oh ya, berarti Weni hadir. Weni Wastina, silakan pimpin kita untuk bernyanyi. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Berkibarlah bendera. Berkibarlah benderaku, siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Berkibarlah selama-lamanya. Baik, terima kasih. Dan semoga saja dengan kita menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu Berkibarlah Benderaku, maka kita akan tetap semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak, kita akan masuk pada materi pembelajaran kita hari ini. Baik, bisa kelihatan apa yang Ibu tampilkan? Bisa, Bu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa pada pertemuan hari ini kita masih membahas tentang teks pidato persuasif, terkhusus untuk bagian mengidentifikasi dan menyimpulkan gagasan dalam teks pidato persuasif itu sendiri. Kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini masih sama dengan kompetensi dasar pada pertemuan kita sebelumnya, yaitu pada kompetensi dasar 3.3, yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif
tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca, dan untuk kompetensi dasar bagian keterampilannya, yaitu menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan atau dibaca. Itu adalah kompetensi dasar kita. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi pembelajaran kita hari ini, yaitu pada indikator ke-3.3.4, mengidentifikasi gagasan ataupun pikiran di dalam teks pidato persuasif, dan IPK untuk keterampilannya, yaitu pada IPK 4.3.4, menyimpulkan gagasan ataupun pandangan yang terdapat di dalam teks pidato persuasifnya. Nah, anak-anak, tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kita hari ini, yakni setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, maka anak-anak ibu sekalian diharapkan untuk yang pertama, mampu mengidentifikasi gagasan ataupun informasi, pikiran, pandangan, ataupun arahan yang terdapat di dalam teks pidato persuasif. Dan tujuan yang kedua yaitu anak ibu sekalian nantinya mampu menyimpulkan gagasan ataupun informasi yang terdapat di dalam teks pidato persuasif. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk pembelajaran kita hari ini. Baik. Sebelum kita melanjutkannya, maka Ibu mau mengulang materi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira anak-anak Ibu ada tidak yang masih ingat apa itu teks pidato persuasif? Saya, Bu. Iya, coba kepada Anika. Ya, Anika silahkan. Ya, menurut saya pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Testi silahkan. Menurut pemahaman saya, pidato persuasif dapat bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Iya, benar sekali. Jadi, pidato persuasif tadi seperti yang disampaikan oleh Anika, bahwa adalah jenis pidato yang disampaikan ataupun seni berbicara di depan umum, kemudian disambung oleh si Pesti yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi orang-orang. Baiklah anak-anak, Ibu rasa anak-anak Ibu sekalian sudah paham mengenai hal itu. Dan sekarang kita akan masuk pada topik pembelajaran kita, yakni tentang mengidentifikasi gagasan ataupun informasi yang terdapat di dalam teks pidato persuasif. Jadi di dalam melakukan kegiatan berpidato, tentu saja si pembicara menyampaikan hal-hal yang penting yang ingin dia sampaikan. Jadi agar kita dapat mengetahui apakah yang menjadi gagasan yang terdapat di dalam suatu teks pidato persuasif, coba kepada Hendarman, di sini Ibu sudah menampilkan contoh kata-kata yang bersifat membujuk. Silakan dibaca, Nak. Ini Ibu sudah tampilkan. Misalnya, marilah, ayo, sudah semestinya, sudah seharusnya, jangan sampai saya menghimbau. Nah, dengan anak Ibu nantinya sudah menemukan kata-kata dengan ciri-ciri seperti itu, maka itu artinya anak-anak Ibu nantinya sudah menemukan gagasan daripada teks pidato persuasif itu sendiri. Baiklah anak-anak, sampai di sini kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Tidak, Bu. Tidak ada pertanyaan. Sudah jelas. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami dari pembelajaran kita hari ini, boleh ditanyakan kepada Ibu melalui grup WA kita. Baiklah, kepada Siska, Siska coba diulang apa saja yang menjadi ciri-ciri kata yang bersifat membujuk dalam menemukan gagasan teks pidato persuasif. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya, misalnya, marilah, ayo, sudah semestinya, sudah seharusnya, jangan sampai saya menghimbau. Iya, tepat sekali. Baik, Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita.
Tadi setelah kita mempelajari tentang bagaimana cara mengidentifikasi gagasan yang terdapat di dalam teks pidato persuasif, maka sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara kita untuk bagian-bagian penting seperti apakah itu. Ibu minta kepada Wisdom, coba dibaca slide yang Ibu tampilkan ini, apakah bagian-bagian penting yang harus dicatat apabila kita ingin menyimpulkan gagasan dalam teks pidato persuasif. Wisdom, silakan dibaca. Iya, Bu. Apa tema pidato? Siapa yang menyampaikan pidato? Pokok-pokok pidato yang disampaikan, yang terangkum dalam bagian penentuan, bagian inti, dan bagian penutup dari pidato. Iya, bagus. Jadi, itu adalah bagian penting yang harus dicatat apabila ingin membuat kesimpulan gagasan yang terdapat di dalam teks pidato persuasif. Temukan dulu apa itu tema pidatonya. Jadi, apa yang menjadi bahan pembicaraan, pokok pembicaraan, itulah temanya. Kemudian, siapa yang menyampaikan pidato? Apakah itu misalkan kepala desa kah? Apakah itu camat kah? Apakah itu seorang siswa atau bapak kepala sekolah atau siapa saja yang melakukan kegiatan berpidato? Temukanlah pokok-pokok pidato. Jadi pokok-pokok pidato ini akan terangkum di dalam bagian pendahuluan, bagian inti, dan juga bagian penutup dari pidato. Nah, untuk kegiatan menyimpulkan gagasan ataupun informasi yang terdapat dalam teks pidato persuasif ini akan ditulis dalam bentuk laporan. Jadi, Ibu sudah mengirimkan ke grup WA kita, LKPD, yang bisa digunakan oleh anak-anak sekalian untuk menyimpulkan gagasan yang terdapat di dalam teks pidato persuasif. Kalau misalkan anak-anak Ibu memiliki pertanyaan terkait materi yang masih belum bisa dipahami, silakan ditanyakan. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada, berarti sudah pas. Sudah jelas. Ya, sudah jelas, bagus. Baik, kalau sudah jelas, Ibu akan memberikan, kita akan membahas satu contoh teks model. Satu contoh teks model teks pidato persuasif yang berjudul Kita Harus Mandiri. Nah, anak-anak Ibu sekalian silakan mengakses link yang sudah Ibu tampilkan ini, dan linknya juga sudah Ibu kirimkan di dalam grup WA kita, dan silakan dipahami teks modelnya. Sudah didengar anak-anak? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Jadi masing-masing bekerja dulu ya, dibuka linknya dan dipelajari dan temukan identifikasi gagasan serta simpulkanlah dia. Baik, silakan bekerja. Baik, Ibu rasa sudah cukup waktunya. Kita akan coba bahas satu persatu. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membaca contoh teks pidato persuasif untuk kutipan yang pertama ini? Saya, Bu. Wisdom. Ya, bagus. Ya, Wisdom, silakan dibaca, Nak. Teman-teman yang saya cintai, kita tahu bahwa masa muda adalah masa yang sangat labil, mudah untuk hidup kita. Ya, terima kasih untuk Nak Wisdom. Nak Wisdom bisa langsung mengidentifikasi manakah yang menjadi gagasan di dalam contoh teks pidato persuasif ini? Bisa, Bu. Ya, yang mana, Nak? Kita tahu bahwa masa muda adalah masa yang sangat labil, mudah dipengaruhi oleh banyak faktor baik, maupun positif maupun negatif. Itu adalah gagasan menurut Wisdom. Coba Ibu tandai di sini, Ibu buat warnanya jadi merah. Nah, siapa yang bisa memberikan jawaban lainnya? Saya, Bu. Saya, Bu. Si Effendi dulu ya. Ini karena dari tadi Effendi tidak ada berbicara. Ibu mau mendengar suara Effendi yang ganteng dulu. Ya, silakan Effendi. Yang mana menjadi gagasannya, Nak, menurut kamu? Nah, untuk contoh berikutnya, kita coba lagi. Untuk kutipan pertama sudah kita temukan apa yang menjadi gagasannya. Sekarang kita masuk pada kutipan yang kedua. Anak Festi, silakan dibaca kutipan yang kedua. Teman-teman yang saya banggakan,
sudah seharusnya saling mengingatkan akan bahaya-bahaya pergaulan bebas di atas. Jangan sampai kita jadi korban, namun kita sendiri tidak merasa bahwa kita jadi korban. Iya, terima kasih, Nak. Kenapa Vesti memilih jawaban ini? Karena memiliki ciri-ciri kata membujuk. Ya, ada ciri-ciri kata membujuk di sana kan? Iya, baik. Siapa yang bisa memberikan alasan kenapa ini disebut sebagai gagasan dari kutipan teks pidato persuasif yang kedua ini? Apa alasannya, Anika? Ya, Bu. Alasannya karena memiliki sifat membujuk, jangan sampai. Iya, tepat sekali. Karena di dalam kalimat itu ada bujukan untuk tidak melakukan, jangan sampai, itu dia. Jadi sudah benar ya. Sekarang kita lanjutkan untuk kutipan yang ketiga. Silakan Hendarman. Betul saatnya lagi kita tidak punya pendirian. Kita harus punya prinsip dalam hidup. Kita harus mandiri dan mampu membawa diri. Sehingga upah kita yang menjadi. Ya, terima kasih Hendarman. Hendarman bisa langsung menemukan ataupun mengidentifikasi gagasan yang terdapat di dalam kutipan ini. Menurut saya, Ya, kita harus mandiri dan mampu membawa diri sehingga jadi ini juga adalah bentuk ajakan agar para generasi muda itu mampu untuk hidup mandiri, seperti itu. Baik, ada lagi gagasan yang terdapat di dalam kutipan yang ini anak-anak. Silakan Weni, apa yang menjadi gagasan yang terdapat di dalam kutipan ini? Menurut saya, kita harus menyadari bahwa yang hanya sekali ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tidak menyesal di masa tua. Iya. Jadi di sini pun yang dibacakan oleh teman kalian tadi si Weni juga merupakan gagasannya. Karena di sini dia menyarankan kepada pendengar bahwa harus memanfaatkan hidup. Itu dia. Si Siska. Iya, Siska, silakan Siska. Sebagai pelajar, barangkali ketiga langkah sederhana ini kita perhatikan mulai dari sekarang. Kita yang menentukan diri nasib kita di masa depan. Oleh karena itu, saya berpesan kepada teman-teman semua, marilah kita memanfaatkan masa muda ini sebaik-baiknya agar masa depan kita cerah. Ya, terima kasih Siska. Silakan langsung diidentifikasi, Nak. Apa yang menjadi gagasan yang terdapat di dalam kutipan yang ini? Menurut saya, marilah kita memanfaatkan masa muda ini sebaik-baiknya agar masa depan kita cerah. Kita akan melanjutkan pada bagian simpulan gagasannya. Tadi pada pemaparan materi, Ibu sudah menyampaikan bahwa di dalam menyimpulkan gagasannya itu, kita harus membuat kesimpulan yang mengikuti format seperti yang sudah Ibu kirimkan di dalam LKPD. Kira-kira menurut anak-anak Ibu, apa yang menjadi tema dari teks pidato berjudul Kita Harus Mandiri yang tadi? Apa temanya, Nak? Motivasi untuk hidup mandiri. Ya, motivasi untuk hidup mandiri. Ya, itu sudah benar ya. Sekarang selanjutnya, siapa pembicara atau siapa yang menyampaikan pidato tersebut? Siswa. Ya, siswa. Tepat sekali. Jadi, di dalam menemukan ataupun menyimpulkan gagasan yang terdapat di dalam teks pidato persuasif itu, kita harus mampu menemukan apa saja gagasan pada bagian pendahuluannya, apa gagasan pada bagian intinya, dan apa gagasan yang terdapat pada bagian penutupnya. Itu harus ditemukan terlebih dahulu. Baru setelah itu ditulislah gagasan-gagasan itu. Nah, misalnya di sini untuk bagian penutup seperti yang Ibu tampilkan di dalam slide ini. Coba Nak, ini bagian penutupnya ini baca. Meyakinkan remaja untuk memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya agar masa depan menjadi cerah. Iya, itu adalah
Pokok pembicaraan. Jadi ini juga tadi di bagian identifikasi gagasan kan kita sudah menemukan bagian yang ini kan. Jadi untuk membuat kesimpulan ini kita tinggal memilah. Oh ternyata gagasan yang ini masuk pada bagian penutup. Ternyata gagasan yang ini masuk pada bagian inti. Dan ternyata gagasan yang ini masuk pada bagian pendahuluan. Seperti itu dia. Nanti setelah selesai untuk menemukan gagasannya dan selesai untuk memilah mana gagasan untuk setiap bagian-bagian tadi, maka ditulislah simpulan gagasannya mengikuti format yang sudah kita sepakati tadi di dalam LKPD. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, kalau ada pertanyaan baik tentang identifikasi gagasan ataupun tentang kesimpulan gagasan terdapat di dalam teks pidato persuasif, silahkan ditanyakan. Dibuka dulu kameranya semua, Ibu mau lihat wajah. Jangan-jangan ada yang sambil tidur. Nah, kembali ke tadi. Kalau ada pertanyaan terkait materi yang sudah Ibu sampaikan, silahkan ditanyakan. Tidak, Bu. Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita. Tadi setelah kita membahas tentang teks model, maka Ibu ingin menguji kemampuan kalian melalui soal latihan tentang topik kita, mengidentifikasi dan menyimpulkan gagasan terdapat dalam teks pidato persuasif. Ibu sudah mengirimkan ini di dalam LKPD ya nak, dan di situ ada satu link yang bisa anak-anak akses, dan link ini berisi satu teks pidato persuasif yang berjudul Lawan COVID-19. Silahkan dibaca teks pidato ini dan ditemukanlah gagasan serta disimpulkanlah gagasan yang terdapat di dalam teks pidato persuasifnya. Ingat, ini adalah tugas kelompok. Nanti silakan berdiskusi di dalam ataupun melalui grup WA. Dan setelah itu, apabila anak ibu semua sudah menemukan ataupun sudah selesai mengerjakan soal latihan ini, silakan nanti difoto lembar jawabannya nak, difoto LKPD-nya, dan kemudian dikirim ke ibu biar kita bahas satu persatu pada kelas Google Meet kita hari ini. Bisa dipahami sampai di situ? Baik, ibu akan berikan kesempatan bergabung kembali pada kelas Google Meet kita. Baik anak-anak, sudah waktunya untuk berkumpul kembali di Google Meet. Kan wajah dulu semua, buka kamera, ibu benar-benar sudah bergabung di dalam kelas Google Meet kita. Tadi dalam grup WA ada yang sudah mengirimkan tugas kepada ibu. Jadi ibu akan tampilkan di sini dan kita akan bahas satu persatu tugas yang sudah dikirimkan oleh masing-masing kelompok. Di sini ada LKPD yang dikirim oleh ini kelompok 4 atas nama Hendarman, Anika Talia, Sadarman, Cornelius, dan Syukur Dharma. Nah, untuk kelompok 4, Ibu minta silakan perwakilan dari kelompok 4 silakan dipaparkan apa yang menjadi hasil identifikasi yang sudah kalian temukan di dalam teks pidato persuasif yang berjudul Lawan COVID-19. Siapa yang bersedia ini perwakilan kelompok 4? Ya, ini si Hendarman ya. Untuk menyajikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 4, yaitu mengidentifikasi gagasan dalam teks pidato persuasif yang berjudul Lawan COVID-19. Gagasan yang pertama yaitu mengajak masyarakat untuk selalu menjaga jarak. 2.
mengajak masyarakat untuk selalu memakai masker. 3. Mengajak masyarakat agar keluar rumah seperlunya. 4. Mengajak masyarakat untuk menghindari kerumunan. 5. Mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Sudah, Bu. Iya, terima kasih untuk Nak Hendarman. Jadi untuk kelompok lain, itu adalah tugas yang sudah dikerjakan oleh kelompok 4 tentang identifikasi gagasan yang terdapat di dalam teks pidato persuasif yang berjudul Lawan COVID-19. Kira-kira dari kelompok lain, selain di sini kelompok 4 ada menuliskan 5 gagasan. Kalau ada dari kelompok lain, apa yang menjadi tambahan? Ada, Bu. Ditambahan dari identifikasi gagasan yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 tadi. Jadi tambahannya, harus berhati-hati ketika berhadapan dengan orang lain yang tidak kita kenal. Iya. Nah, menurut kelompok Siska, kelompok 1 kan satu gagasan tambahan ataupun bujukan lainnya, yaitu bujukan ataupun anjuran untuk berhati-hati apabila bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Selanjutnya, kalau ada tambahan lainnya. Harus berhati-hati ketika berada di tempat yang ramai. Iya, jadi tambahannya yaitu anjuran agar berhati-hati apabila berada di tempat yang ramai. Bagus sekali untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Sekarang Ibu minta kelompok 3. Ya, kelompok 3 belum ada berbicara dari tadi. Kelompok 3 atas nama Wisdom, Weni, Ikhtiar Setiawan, Sedania, dan Sepridaus. Ini adalah tugas yang dikirim oleh kelompok 3. Kita akan melihat bagaimana kelompok 3 membuat simpulan gagasan yang terdapat di dalam teks pidato persuasif lawan COVID-19. Nah, ini adalah simpulan gagasan yang dibuat oleh kelompok 3. Siapa perwakilan kelompok 3 yang bersedia menyajikan kepada teman-teman kalian semua apa yang menjadi simpulan gagasan yang sudah kalian temukan ini? Silakan Nak Wisdom, silakan dibaca apa hasil kerja yang sudah kalian temukan. Ya, Bu. Baik, saya akan menyajikan laporan kesimpulan gagasan dalam teks pidato persuasif yang berjudul Lawan COVID-19. Sebagai tema pidato Lawan COVID-19, sebagai pembicara Bukmanti Ningrahayu. Sebagai pendahuluan, 1. Selama pandemi COVID-19, siswa belajar di rumah. 2. Sudah lama COVID-19 menghantui kita. Sebagai inti, 1. Pemerintah juga menganjurkan hindari kerumunan, kenakan masker, cucilah tanganmu. 2. Pemerintah juga menganjurkan jaga jarak dan keluar rumah seperlunya. Sebagai penutup, mengajak dan mematuhi anjuran pemerintah untuk menjadi pahlawan Ya. Untuk kelompok lain, kalau ada tambahan, Ibu berikan kesempatan untuk memberikan tambahan selain dari laporan kesimpulan yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Sudah dimengerti semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Kalau sudah dimengerti semua, soal latihan yang sudah Ibu berikan di dalam LKPD, maka Ibu yakin anak-anak Ibu sekalian benar-benar sudah mampu mengidentifikasi dan juga menyimpulkan gagasan yang terdapat di dalam teks pidato persuasif. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini dan sebelum Ibu menyampaikan tugas mandiri yang harus dikerjakan oleh anak-anak sekalian, maka
sebelum menutup pembelajaran, kita terlebih dahulu melakukan refleksi ataupun menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan mulai dari awal tadi hingga pada saat ini. Siapa yang masih mengingat apa saja yang sudah kita pelajari dari pertama pertemuan tadi? Saya, Bu, Ya, Siska, silakan Siska. mengidentifikasikan gagasan atau informasi dalam teks pidato persuasif. Ya, bagaimana cara kita mengidentifikasi gagasan, Nak? Gagasan atau informasi dari suatu teks pidato persuasif dapat diidentifikasikan dengan cara mencari bagian teks yang berisi ajakan dan dorongan Yang dipahami oleh Siska. Sekarang yang lain, silakan Vesti. Bukan gagasan atau informasi dalam teks pidato persuasif. Ya, bagaimana caranya menyimpulkan gagasan yang terdapat di dalam teks pidato persuasif? Kita dapat mencatat bagian-bagian penting seperti apa tema pidato, siapa yang menyampaikan pidato, pokok-pokok pidato yang terangkum dalam bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian tutup dari pidato. Iya, benar sekali. Sudah tepat. Nah, ada lagi yang bisa menambahkan apa materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ada, Bu. Ya, silakan Anika. Ya, mencari apa itu teks pidato persuasif. Apa saja ciri-ciri kalimat yang bersifat membujuk? Ini tadi untuk kegiatan mengidentifikasi. Apa ciri-ciri kalimat yang bersifat membujuk itu? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ini si Effendi. Coba Effendi. Ya, Bu. Dibuka kameranya, Nak. Ya, Bu. Kata-kata bersifat membujuk, misalnya, marilah, ayo, sudah semestinya, sudah seharusnya, jangan sampai saya menghimbau. Iya, tepat sekali jawaban. Dengan kita sudah melakukan refleksi dan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, maka pembelajaran ataupun pertemuan kita hari ini berakhir. Dan sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan tugas mandiri yang akan dikerjakan oleh anak Ibu semua. Di sini Ibu sudah menyusun tugas di dalam Google Formulir. Jadi silahkan diakses link yang sudah Ibu tampilkan dan juga Ibu sudah kirim di dalam grup WA kita. Link untuk tugas ini sudah Ibu kirim di dalam grup WA. Silahkan dibuka dan di sana nanti silahkan memasukkan nama dan juga kelas. Nama, kelas diisi dan kemudian di situ nanti akan ada soal-soal yang harus dijawab oleh anak Ibu sekalian. Di saat menjawab soal itu soalnya berbentuk pilihan ganda. Jadi di saat menjawab soal nanti anak Ibu sekalian akan bisa mengetahui perolehan nilai yang sudah mampu dikerjakan oleh anak-anak Ibu sekalian. Baiklah anak-anak, untuk penyampaian tugas mandiri ini, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan terkait tugas, silakan Ibu berikan kesempatan. Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini Ibu akhiri dan jangan lupa untuk pertemuan kita selanjutnya jangan sampai ketinggalan untuk kelas pembelajaran kita. Dan pada pertemuan selanjutnya anak-anak perlu kalian perhatikan yang menjadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari materi tentang struktur dan juga ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Jadi anak-anak Ibu sekalian silakan bersiap, silakan pelajari materi itu agar pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya dapat berjalan dengan baik. Mungkin hindari aktivitas di luar rumah. Jangan dulu ada istilah main-main atau jalan-jalan di luar, hindari dulu itu. Kita harus menjaga kesehatan. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini anak-anak.
dan selamat siang. Siang, Bu.